Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, masih bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Tretan Roadshow tim Lensa masih di Kecamatan Pamekasan, dan hari ini saya berada di SDN Bukit 7. Luar biasa sekali, disambut oleh seluruh siswa dan juga seluruh dewan guru. Saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pamekasan dan juga Kepala SDN Bukit 7. Kita akan melihat apa saja potensi dan prestasi di sekolah ini. Jangan lupa juga untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan dengan cara like, komen, dan juga subscribe kanal YouTube kita. Dari SDN Bukit 7, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Bukit 7. Pasti bisa. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I will feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini masih di Kecamatan Pamekasan ya Pak? Ya, benar. Tepatnya di SDN Bukit 7. Saya ditemani Kepala Sekolah SDN Bukit 7, Bapak Arif. Ya. Bapak Arif. Kalau tadi Bapak Arif, ini Bapak Arif juga ya. Arifnya banyak. Arifnya banyak. Oke Pak, saya tertarik nih tadi ada kegiatan keagamaan di sini ya. Ini musola milik sekolah atau milik warga? Ini kegiatan ini adalah musola untuk sekolah, di mana kalau kegiatan-kegiatan kita lebih fokuskan di sini. Oh, kegiatan keagamaan ya. Keagamaan. Apa saja biasanya Bapak? Biasanya ada sholat jamaah, zuhur, asar, seperti itu. Kemudian ada juga tilawatil Quran juga di sini. tilawatil Ada. Quran juga. Kemudian sholat duha bersama. Berjamaah ya. Iya ya. Ini di sebelah sini apa Pak? Ini adalah aset kami yang Oh sama, terbengkalai berarti satu Iya. lingkungan ya. Cuma ini dalam tahap untuk pengajuan RKB baru. Rencananya untuk fasilitas Rencananya lain ya? untuk lain-lain kayak UKS, Oke. karena kita belum memiliki UKS. Belum ada UKS. Iya. Oke. Kalau untuk pembelajaran sendiri kita nanti langsung lihat ke kelas ya Pak Siap. ya? Ini kelas Siap. berapa nih? Ini adalah kelas 6. Kelas 6. Kelas 6, kebetulan di kelas 6 ini kita menerapkan pembelajaran digital, yang mana anak-anak ini kita latih dari semenjak kecil untuk belajar mengoperasikan IT. Ya, kebetulan kami baru dapat Chromebook secara hibah dan hibah dari pemerintah. 15. Jumlahnya berapa? 15 Chromebook Jadi ya. benar-benar kita manfaatkan. Kelas 6 ya, hampir udah lulus ya Pak Hampir ya? lulus. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Aida. Sebelah sini Ibu sini. Oke Bu Aida ya. Ini kelas 6 persiapan untuk ANBK. Sudah kemarin? Sudah di kelas 5. Oh sudah di kelas 5 ya. Oke. Ibu bagaimana nih dampak terhadap pembelajaran digital terhadap anak-anak? Menurut pengetahuan saya, dengan adanya pembelajaran digital, anak-anak itu semakin
luas dalam mempelajari ya betul Pengetahuan. ya benar. Nah, mereka bisa mengakses pembelajaran kan Langsung secara digital ya, bisa milih gitu. secara global. Global. Inovasinya, inovasi dari Ibu mungkin ada ice breaking tertentu atau pakai kuis gitu ya Oh biasanya. iya, biasanya pada awal pembelajaran maupun di saat jam-jam terakhir pembelajaran saya mengadakan ice breaking untuk memberikan Semangat pada anak-anak anak-anak. ya. Kadang kalau sudah merasa jenuh, saya memberikan kuisis melalui aplikasi kuisis. Ya. Oke, ya. Berarti pemanfaatannya sudah lumayan banyak ya. Sejak kapan ini Bapak? Pembelajaran Ini digital. pembelajaran digital. Kalau dulu sebelum kita memperoleh Chromebook, kita menggunakan handphone. Pakai HP ya. Pakai handphone. Nah, kebetulan kita ada fasilitas WiFi, jadi anak-anak kita bagikan passwordnya, jadi biar mereka mengakses kita pembelajaran pun lewat IT. Tapi belum Belum optimal maksimal, ya. benar Belum sekali. optimal kalau Begitu menggunakan ada HP ini, pribadi. benar-benar kita explore. Optimalkan Benar. anak-anak ya. Oke. Untuk respon wali murid di Untuk sini respon terhadap- wali murid, alhamdulillah untuk pembelajaran IT beliau-beliaunya sangat mendukung karena yang dulunya nggak ngerti sehingga mereka bisa dikatakan itu melek IT. mulai IT ya. Benar. Oke. Upaya Dewan Guru nih Bu, Bapak untuk terus bersinergi bersama pembelajaran digital. Mungkin kita lebih nanti lebih memfasilitasi lagi ya, lebih ya menjadi fasilitator gitu ya. Baik bagi anak-anak. Ini lagi pelajaran apa ini, Pak? Ini pembelajaran tema bab tentang perkembangbiakan hewan. Hewan. Oke. Oh, sudah mengerti semua ya rasanya ini tadi sudah ada yang jago gitu ya. Buka aplikasi ini dan itu. Kadang sebelum ibu menyuruh mereka Sudah mulai duluan. antusias berarti ya Bu ya. Sangat antusias. Kalau zaman kita dulu nggak ada ya Nggak Pak ya? ada. Iya, baru-baru ini. Oke, terima kasih Bu Aida ya. Kayak rasanya kita harus berkunjung ke lokal lainnya ternyata. Siap, Baik. monggo. Monggo Bapak. Ibu. Pak Arif, kalau tadi kita udah lihat pembelajaran digital ya, ini kita menuju ke lokal yang manual ya? Iya, Biasanya benar. kelas berapa yang menggunakan pembelajaran digital? Yang digital itu kita tumpukan pada kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 karena mereka kan rata-rata sudah bisa membaca dan menulis. Kalau kelas 1, 2, dan 3 lebih banyak ke konvensional karena mereka kita terapkan kepada calistungnya. Oh ya. Kan Baca, kalau tulis, hitung ya. baca tulis hitung kan sekarang kalau dulu kan anak dari TK itu harus calistung, SD tinggal membacanya. Iya, tinggal baca. Tetapi sekarang kan dari kelas 1 baru bisa calistung bisa calistung. karena di TK tidak harus Tidak harus bisa bisa calistung. membaca. Jadi harus pembinaan lebih Benar lanjut ya, sekali. di sekolah dasar. Oke, ini kelas 2 ya Pak ya? Kelas 2. Baik Bu Mariati ya, ini kelas 2. Tentu kalau kelas rendah ya, 1, 2, 3 kita selaku guru nih harus melakukan pembinaan khusus terhadap anak-anak. Nah, apa upaya Ibu untuk melakukan pembinaan tersebut? Yang pertama itu yang bisa baca saya bisa sama yang Belum bisa. baca, iya. Yang bisa baca itu saya lanjutkan materinya, sedangkan yang belum bisa baca saya buat buku kendali. Kendali. Iya, Apa itu Ibu? kendali? Buku kendali itu buku untuk anak-anak bisa mengenal angka. Angka 1, angka 2. Kan kalau masih kelas 2 ini belum sepenuhnya bisa baca. Ada yang bisa baca, yang belum. Ada yang bisa yang baca, lambat ya Mas Ibu iya, ya? kurang. Kurang bisa Yang membaca. sudah bisa baca saya taruh di sebelah selatan, terus yang tidak bisa baca taruh di Utara. Dipisah. Tapi tetap Ibu yang membina. Tetap Iya. satu guru ya Pak ya? Iya. Kalau ada guru khusus, enggak, Ibu aja. Nggak ada, soalnya waktu seberang itu waktu jam istirahat itu saya ngajarin yang tidak bisa baca. Nggak bisa baca ya, berarti tetap memaksimalkan waktu di kegiatan belajar mengajar ya di sekolah. Kalau sebelah sini apa Bu? Karya siswa? Ya, karya-karya siswa ya. Ini ternyata di sebelah sini ada bintang ya juga ya, supaya siswa semangat ya Bu ya. Merupakan apresiasi siswa. Ini kreasi dari Jagung, Jibijian ya. Kalau Bapak, kekompakan Dewan Guru tentu menjadi penunjang ya Iya, benar. untuk mendidik siswa-siswi. Selama ini upaya Dewan Guru terhadap kelas rendah ini apa Pak? Utamanya yang belum bisa membaca. Ya, oke. Jadi kan gini, kita ada beberapa teman yang masih honorer, ada juga PNS dan P3K. Kebetulan kita memiliki 4 tenaga honorer. Di mana kalau
di selang-selang waktu mereka kosong atau nggak ada guru yang perlu diganti, mereka kita mintai tolong untuk membantu. Nah, jadi ada umpamanya 20 anak, 5 anak nggak bisa baca, ini kita bawa ke perpustakaan, dilatih oleh mereka untuk membaca. Jadi supaya nggak terlalu membebani daripada wali kelas, sehingga nanti mereka akan memperoleh porsi pendidikan yang sama. Jadi mau ngejar ketertinggalan itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu Mariati ya. Kita pamit dulu, kita mau ke perpustakaan ya Pak ya. Siap. Untuk melihat bagaimana program literasi berjalan. Siap. Terima kasih Bu. Baik, ini di perpustakaan ya Pak ya? Iya, ini di Biasanya perpustakaan. kegiatan apa saja nih di perpustakaan? Ini kita anak-anak kita latih dan kita budayakan untuk gemar membaca, karena membaca adalah jendela pintu dunia. Iya, betul. Nah, kebetulan juga kami memiliki tenaga pustakawan yang mana ya, ini pustakawannya yang mana beliau inilah yang mengatur siklus daripada perputaran buku. Oh, perputaran buku ya. Tadi juga kita lihat ya Pak ya, ini banyak sekali koleksi bukunya. Mungkin kita bisa tanya kepada pustakawan ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Hadi. Bapak Hadi. Oke, Bapak Hadi, ini berapa koleksi buku di perpustakaan SDN Bukit Tujuh? Kalau koleksi yang itu sekitar 1.200 koleksi, kalau yang koleksinya 700-an. 700-an ya. Oke, bagaimana menentukan minat baca anak-anak di perpustakaan? Kita itu mengadakan tiket yang untuk menarik minat baca anak per kelas dari hari Senin hingga hari Sabtu itu ada tiket kelas perpustakaan. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 punya porsi yang sama ya untuk ke perpustakaan. Oke. Selain sebagai perpustakaan, ada fungsi lain Bapak dari perpustakaan? Ya, untuk sementara karena kita kekurangan ruang, otomatis ini kadang kita pakai untuk gedung serbaguna. Toh kita lakukan musyawarah bersama ya di sini. Terkadang kalau ini juga merangkap sebagai tempat UKS juga karena kita tidak ada gedung. Jadi bisa dibilang selain perpustakaan, gedung ini kita gunakan sebagai gedung serbaguna juga. Inferna ya, gedung Ya. serbaguna. Kalau tadi kita lihat ya, banyak sekali Bapak anak-anak yang gemar membaca buku-buku. Umumnya buku-buku yang disukai anak-anak di sini apa? Buku dongeng seperti itu ya, yang bergambar ya. Pernah dapat bantuan buku Bapak di akhir-akhir tahun ini? Untuk 2 tahun ini masih belum. Ya. Masih belum. Buku baru ya, tentu perlu ya buku-buku baru. Ya, mungkin nantinya akan ada bantuan-bantuan dari Perpusda yang mau mungkin menghibahkan bukunya Iya, di sini iya, biar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Oke, baik, terima kasih Pak Hadi ya jawabannya ya. Luar biasa memang literasi ini sebagai tonggak daripada pendidikan anak-anak usia mereka ya, Benar, sekolah benar dasar ya. sekali. Terima kasih Pak Arif dan Terima Pak kasih Hadi. Kita kembali. sudah diajak berkunjung dan berkeliling untuk melihat prestasi dan potensi yang ada di SDN Bukit Tujuh. Selanjutnya untuk menyampaikan berbagai hal terkait program pendidikan di SDN Bukit Tujuh yang Pak Arif terangkan, kita alihkan pada rekan saya Sari Purwati dalam Sari Podcast. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Adi. Ila Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tretan, terima kasih untuk terus setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Lensa Sekolah Kita merupakan program hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Dan tim Lensa hari ini berada di SDN Bukit Tujuh. Luar biasa, kalau roadshow kita masih di Kecamatan Kota. Kalau tadi sudah melihat bagaimana cuplikan kondisi sekolah di SDN Bukit Tujuh bersama rekan saya Ila Sabila dan juga kepala sekolah, melihat bagaimana proses pembelajaran digitalisasi sudah berlangsung di sekolah ini. Saat ini saya berada di sesi podcast. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh kepala SDN Bukit Tujuh. Selamat pagi Pak Arif. Pak Arif, selamat Tadi pagi. Pak Arif, sekarang ketemu Pak Arif lagi. Iya, Arif Double kuadrat. ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Arif sudah menerima tim Lensa. Juga sudah mengenalkan bagaimana kondisi sekolah kepada Tretan Klik Madura, karena setiap sekolah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pastinya. Dan juga tentu kita juga tahu bahwa potensi dan program kepala sekolah tentunya membuka ruang untuk memperlihatkan prestasi sekolah dan kemajuan pendidikan di sekolah ini ya. Iya. Pak Arif, boleh diceritakan pada Tretan Klik Madura
selama Pak Arief menjadi kepala di SDN Bukit Tujuh ini, apa program-program yang sudah Pak Arief terapkan sehingga itu bisa merepresentasikan pendidikan yang lebih baik ke depan? Baik, begini Mbak Sari ya. Iya. Saya masih kisaran hampir 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun di sini. Sepertinya bukan orang Madura ya? Saya benar sekali, benar Ya. sekali. Saya Madura KW, Madura KW, ya. asli Aremania. Oh, jadi nggak bisa bilang tretan gitu ya? Nggak Pak? bisa, nggak bisa. Bilang tretan nggak Arek bisa. gitu ya? Bisanya Arek ayahap bro. ilakes. Gitu ya. Masya Iya. Allah. Iya, apa program-program yang Pak Jadi Arief? begini, kami memperoleh amanah di sini, kami mengangkat program yang pertama adalah kami ingin transparansi kepada anggaran. Yang mana Iya. yang pertama kami angkat di sini adalah kita ingin memperbaiki dari segi manajemen keuangannya Mbak Sari Manajemen ya. keuangan, ya. Alhamdulillah itu semua dapat berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan harapan kami bersama. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua mungkin Mbak Sari lihat kalau mungkin 2 bulan atau 1 bulan kemarin panjenengan kesini mungkin nyerbuh banyak debu ya. Oh, ini baru Kita pavingisasi ya? memperoleh bantuan paving Iya, dari baik. Dinas Pendidikan masih dapat 1 minggu yang lalu baru selesai. Waduh. Alhamdulillah. Untung pas lensa sekolah kita udah datang ke sini. Alhamdulillah. Jadi pas syutingnya bagus gitu Iya. ya. Baik. Fasilitas yang Fasilitas pertama alhamdulillah kita peroleh. Kemudian untuk di sebelah barat ini masih pagar Mbak Sari. Alhamdulillah mudah-mudahan awal tahun kita sudah memperoleh bantuan pagar sehingga Waduh. anak-anak nggak sampai lompat-lompat. Baik, sementara masih lompat-lompat ya. Sementara pagarnya. masih lompat-lompat. Karena pagarnya juga masih manual. Ini Iya. saya melihat ini pagarnya masih berkayu-kayu ya. Iya, Adiwiyata. Tradisional ya. Iya, tradisional benar sekali. Pak Arief, saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Arief bahwa transparansi keuangan itu sangat penting karena bagaimanapun ketika pengelolaan keuangan baik di sini maka bisa melakukan beberapa perubahan Benar. utamanya di fisik. Tentu selain perubahan di fisik ada beberapa program yang memang untuk mendukung akademik maupun non akademik. Sejauh Iya. ini apa yang sudah Pak Sejauh Arief ini yang kami lakukan, kita lakukan adalah yang pertama setiap satu kita lakukan musyawarah. Selain musyawarah, kita berbagi praktek baik pembelajaran IT, terutama Pembelajaran kepada guru-guru. Ya, Akan kita memperoleh bantuan Chromebook. Chromebook itu jumlah guru kami ada 12, itu kita bagikan satu persatu setiap hari Sabtu itu kita lakukan pembelajaran bersama. Oh, iya. Jadi yang dulunya gaptek tentang Iya. IT kita push, kita berikan motivasi sama-sama belajar IT. Oh, Belajar jadi menarik ngetik. biasanya Chromebook digunakan untuk siswa. Jadi sebelum implementasi ke siswa sudah diimplementasikan Ke ke guru guru dulu. dulu ya, luar biasa. Dan sejauh ini berarti semua SDM di sini sudah siap pada teknologi. Alhamdulillah untuk semua guru-guru kami tentang IT semuanya mampu. Waduh, luar Alhamdulillah. biasa. Tinggal bagaimana penerapan Benar. digitalisasi di semua kelas ya. Benar sekali. Sementara ke kelas berapa saja yang penerapan digitalisasi? Untuk kelas digital kita ambil kelas 4, 5, dan 6. Kenapa? Karena kita kalau 4, 5, 6 kan insya Allah sudah bisa membaca dan menulis Mbak Iya, ya. Tapi kalau 1, 2, 3 ini masih belum. Kita lebih ke konven karena kelas 1, 2, 3 kita push kepada calistungnya. Calistung dan Calistung. juga pengenalan literasi ya. Benar sekali. Karena kan dari TK itu belum tentu mereka bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu kita push di kelas 1, 2, dan 3. Bapak Arief, kita tahu bahwa SDN Bukit Tujuh ini merupakan sekolah pinggiran ya. Walaupun Iya. masuk di Kecamatan Kota Pamekasan, Benar sekali. tapi ini masuk di sekolah pinggiran. Sejauh ini apa tantangan yang Pak Arief hadapi Ya. untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya Ya. di Kecamatan Kota? Baik, terima kasih Mbak. Kita memang ada di Kelurahan Bugih, Iya, namanya betul. saja Bugih 7. Bugih Tetapi 7. Bugih 7 ini adalah sekolah kota, tapi rasanya desa. Rasa pinggiran gitu. Ya, kota rasa desa. yang mana Mbak Sari, anak-anak yang kami layani di sini mayoritas adalah menengah ke bawah. Betul. Sehingga perhatian kami lebih, tapi disitulah tantangan kami, gimana caranya walaupun dengan keterbatasan Iya. seperti itu, itulah aset kita untuk kita berdayakan. Iya, Jadi iya, contoh mereka kalau di kelas-kelas sekolah-sekolah lain yang maju, beli ini beli itu mereka mampu, tetapi kalau di sini mereka agak kesulitan. Oleh karena itu aset yang ada di sekitar inilah yang kita manfaatkan. Contoh aset yang ada, contoh adalah pasar di belakang Mbak Sari, ada Iya. pasar 17 Agustus. Betul. Bapak Ibu guru kita sering ajak pembelajaran langsung Waduh, kontekstual ke sana. langsung ya. Jadi
praktek gitu langsung ya. praktek. Jual beli, mata Iya. uang, tukar menukar itu langsung kita praktekkan. Jadi walaupun kita ketertinggalan dari segi mohon maaf finansial ataupun SDM, tetapi guru-guru kami kreatif dalam segi menciptakan pembelajaran yang kontekstual. Pak Arief, panjang masih perjalanan ya? Karena masih baru 1 tahun sekian lah ya. Iya. Tentu kalau kita bicara kemajuan pendidikan tidak bisa merepresentasikan kemajuan pendidikan yang diharapkan. Benar. Ya, kira-kira apa goals Pak Arief ke depan dan apa yang akan diupayakan untuk mencapai itu semua? Nah, harapan kami Pak ya, kami nggak muluk-muluk. Harapan kami adalah anak-anak lulusan daripada Bukit 7 ini membawa nama baik dan mereka dapat meraih cita-citanya. Minimal mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Harapan kami cuma itu, nggak muluk-muluk jadi dokter, pilot atau apa enggak. Harapan kami cuma satu, mereka bermanfaat untuk orang lain. Tapi Itu kan saja. tentu ini dibekali oleh sekolah. Implementasi kegiatan apa yang kemudian bisa menyatu dengan harapan Pak Arief? Nah, dengan harapan itu kita coba gali aset-aset yang kita Betul. miliki, potensi-potensi anak yang kita miliki. Contoh, anak-anak suka nari, kita fasilitasi fasilitasi, dengan betul, tari. betul. Anak-anak suka pencak, kita Iya fasilitasi betul, pencak. tadi ada potensi Iya. pencak silat. Anak-anak suka olahraga, kita fasilitasi olahraga mereka. Jadi apa yang ada di benak mereka, dasar mereka untuk berkompeten, itulah yang kita gali dan kita Waduh, fasilitasi. iya. Kalau untuk akademik sendiri, apa Dari- upaya-upaya untuk menggali potensi mereka? Baik, dari segi akademik begini Mbak Sari, kita memang belum memperoleh juara dari USN, ASN memang belum, tapi kami berupaya bila mana kelas 3, 4, 5, 6 kita ambil beberapa yang berpotensi, ya, sudah kita bisa bina dibina secara di jaring ya? Oke. secara sedikit demi sedikit. Oke. Ya paling enggak walaupun enggak berjuara, tapi yang namanya kita juga pengen juara Mbak ya. Betul, ha. Tapi paling enggak anak-anak itu sudah bisa maju di kancah kecamatan. Kecamatan ya? Seperti itu. Luar biasa sekali. Ternyata Pak Arief tidak hanya muda di fisik, tapi juga program-programnya sangat energik sekali. Memperlihatkan bahwa Pak Arief berupaya betul bagaimana SDN Bukit 7 ini bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain di kecamatan kota ya. Iya. Pastinya Pak Arief tidak bekerja sendiri. Kita Saya berharap- pasti tidak bekerja sendiri, benar sekali. Saya bukanlah siapa-siapa Iya, Mbak Sari betul. tanpa Tanpa adanya dukungan. teman-teman semuanya. Betul, ha. Teman-teman, wali murid, komite, komite mereka lah, sekolah. mereka lah kaki dan tangan Iya, saya. betul, betul. Tanpa mereka apalah artinya saya. Seperti Baik, itu Mbak Sari. baik terima kasih Pak Arief. Sama-sama, Mbak Obrolan Sari. singkat yang sangat menarik sekali karena dari Pak Arief seorang kepala sekolah yang masih muda menurut saya dan ini mampu merepresentasikan semua program-program Pak Arief tentunya dengan mendapatkan dukungan oleh Dewan Guru dan juga masyarakat serta komite sekolah. Kita berharap bahwa visi dan misi Pak Arief dan juga program-programnya bisa berjalan lancar sehingga bisa berkontribusi nyata untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Sekolah kita di SDN Bukit 7. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar untuk kemajuan pendidikan di sekolah ini dan juga untuk Kabupaten Pamekasan tercinta. Pamekasan hebat, Raja Pecre, Terparcuke. Dari kita berdua bisa Iya, salam Lensa bisa. Sekolah kita? Baik, dari saya dan Pak Arief, salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.